Kenalin, aku Yuriska. Aku di sini konselor yang akan nemenin kamu untuk kamu bercerita. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Kalau kayak nama aku Kara yang akan konseling pada hari ini. Kalau aku boleh tahu, enaknya manggilnya apa ya kak? Seenak kamu aja, mungkin kakak boleh. Selamat datang Karen, terima kasih sudah meluangin waktu untuk hadir pada hari ini. Aku ingin mengapresiasi keberanian kamu untuk datang ke sini. Di sini aku untuk ngedengerin kamu sepenuhnya tanpa menghakimi. Ini merupakan ruang yang aman buat kamu berbagi. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Gimana ya? Jujur agak sanggup ya, tapi aku pribadi kebetulan direkomendasiin sama satu temanku untuk datang ke sini karena mungkin dia khawatir kali ya sama keadaan diriku. Terus ini pertama kalinya banget kayaknya nih aku ke konselor, dan aku juga ngerasa lega dan senang sih dengan keberanianku untuk berani datang dan bercerita ke tempat yang tepat gitu loh kak. Oke, ngerasa canggung di awal itu wajar banget, apalagi ini kan tadi kata kamu pengalaman pertama kamu datang ke konselor ya. Aku ingin mastiin kamu ngerasa nyaman dan tahu kalau di sini itu tidak ada yang salah ataupun benar dengan apapun yang akan kamu ceritain nanti. Aku di sini juga untuk mendengarkan kamu sepenuhnya tanpa menghakimi, dan juga ada nggak sih yang membuat kamu untuk datang ke sini itu apa? Gimana ya kak ngomongnya? Faktor utamanya itu percintaan sih. Kebetulan aku itu adalah orang yang mudah bergaul ya kak, entah mau sama lawan jenis ataupun sama teman yang perempuan, mau dia lebih tua ataupun sebaya atau lebih muda pun aku tidak ada masalah sih sama hal itu. Bahkan kadang-kala tuh kalau misalnya lagi nongkrong nih dan cuman aku yang cewek sendiri di tongkrongan itu pun aku gak ada masalah sih sama hal itu. Terus aku gampang ngobrol juga, gampang nyampur. Bahkan ada kalanya kayak teman aku minta temenin gitu loh pergi keluar berdua pun yang cowok aku gak ada masalah sih dan aku aman-aman aja. Tapi kalau misalnya nih ada cowok yang ngedeketin aku itu dalam konteksnya mau untuk PDKT atau kayak ngajakin mau nggak kayak kenalan dulu, tapi ya arahnya ke hubungan romantis ya, bukan pertemanan, itu tuh aku tuh langsung kayak wow, ada rasa takut, ragu, terus yang kayak pengen langsung menghindar lah, bawaannya tuh pengen kabur gitu loh kak. Terus beberapa teman-temanku tuh kadang suka kayak ada sih itu nih mau minta kenalin, atau mau nggak dijodohin, kayak kadang mereka kayak mau jodohin aku gitu sih, sama kayak orang-orang yang pastinya tuh udah trusted yang kayak baik, gak mungkin dong mereka kenalin orang yang gak oke gitu loh ke aku. Tapi aku tuh oke nih misalnya di awal chattingan gitu, tapi pasti ujung-ujungnya stuck, pasti pengen kabur, pengen lari, gak tau kenapa kayak gitu tuh. Sebelumnya makasih kamu udah berani cerita, udah berani berbagi.
Aku bisa ngebayangin situasi ini tuh terasa ngebingungin untuk kamu. Tapi menurut kamu ada nggak perasaan tertentu yang muncul saat ada cowok yang ngedeketin kamu atau saat teman-teman kamu itu berusaha buat ngejodoh-jodohin kamu? Hmm, bingung sih kak, mungkin takut kali ya. Terus pasti ada kecanggungan tersendiri karena boundaries antara kalau misalnya itu teman ataupun itu tuh emang niatnya ke arah kesana pasti gede banget sih gitu. Karena aku sendiri punya batasan kalau misalnya sorry, kalau misalnya teman itu pasti teman dan tidak akan menjadi pacar. Kalau misalnya pacar tuh jadi itu pasti tuh ada batasan yang sangat jelas banget ya kak. Terus yang pasti itu aku takutnya tuh aku nggak cukup baik. Terus kalau nanti aku salah pilih itu gimana ya. Terus aku juga kayak ngerasanya lebih milih buat temenan aja sih. Terus di sisi lain juga aku tuh pengen banget kayak misalnya punya cowok, pengen juga diperhatiin sesimpel lagi malming deh. Aku juga jadi loh ngeliat yang kayak mereka, wah seru banget deh kayaknya malmingan, atau ngeliat di SG yang lain kalau ada yang ultah kayak seru banget di surprise. Aku juga pengen, keinginan itu tuh besar di dalam diri aku, tapi aku takut banget sih, nggak tahu gimana ceritanya. Jadi lebih ke hanya stuck sampai di chat aja. Kalau misalnya dia lebih ke mencoba menjerumus ke area lebih pribadi, kayak mencoba menggali diriku lebih dalam tuh, takutannya tuh cukup sangat besar sih kak, jujur. Jadi di satu sisi kamu nyaman dengan persahabatan kamu sama kayak lawan jenis tadi, tapi di sisi lain juga kamu pengen kayak ada di hubungan yang romantis. Ketakutan ini juga mungkin membuat kamu memilih untuk menjaga jarak ya sama lawan jenis. Kamu tahu nggak apa yang paling membuat kamu tuh takut ketika ada cowok yang ngedeketin kamu? Kayaknya dikecewain sih. Sejujurnya aku itu salah satu yang sering mendengarkan kisah percintaan teman-teman sering kayak misalnya mereka cerita lagi PDKT sama cowok nih, atau mereka minta saran sesimpel mereka nanya, Karen cowok oke nggak sih, atau ada teman aku yang cowok nanya kayak ini cewek oke nggak sih buat aku. Kalau aku pribadi sering memberikan saran, atau kayak mereka udah mulai di toxic relationship gitu loh. Terus yang kayak aku udah tahu nih, biasanya kalau misalnya udah toxic itu pasti tuh ada susah dibilangin. Jadi tuh itu tuh bikin ketakutan tersendiri gitu loh kalau buat aku. Terus apa ya, banyak teman-teman aku itu yang lebih oke loh kak, yang kayak dia cantik banget, prima donna. Itu tuh banyak yang entah diselingkuhin atau yang tiba-tiba ditinggalin kayak gitu loh kak. Jadi tuh kadang kayak cerita-cerita yang kayak gitu, yang kayak mereka udah diselingkuhin, udah ditinggalin, tapi tetap bertahan, tetap sakit, tetap yang nangis-nangis, tetap yang gak mau lepas, padahal tuh udah tahu itu tuh nyakitin. Tapi gimana ya, aku pun bingung
Jadi tuh kayak itu jadi pacuan ya, kayak wah kalau misalnya aku nanti punya hubungan gimana loh, kalau aku yang nggak oke mereka aja gimana ya, salah maksudnya aku itu nggak oke mereka, mungkin perlakuan aku deket bisa lebih parah kali ya. Bisa jadi cowok yang nanti sama aku itu nggak oke, terus nanti tuh pasti banyak hal yang nyakitin aku. Jadi aku mikirnya udah lah, gak usah ngambil resiko, gak usah pacaran dulu, gak usah dekat sama cowok in romantic way gitu kali ya Kak. Ketakutan kamu ini sangat bisa dimengerti, terutama apalagi kan kamu mendengar banyak cerita-cerita tentang hubungan yang gak berjalan baik dari teman-teman kamu dari luar sana. Nah, saat kamu mendengar cerita-cerita itu, apa yang biasanya kamu rasakan atau kamu pikirin tentang diri kamu sendiri? Yang pastinya tuh tambah ragu sih, normalnya ya ragu banget sih pasti. Kayak kalau misalnya apalagi ini sih, kayak teman-temanku juga ada yang jadinya lebih ke anxiety Kak, jadi tuh ada trigger tersendiri ke aku, kayak mereka kan jadinya lebih posesif gitu loh ke pacarnya, jadi kayak tiba-tiba pacarnya selingkuh lagi, jadi tuh aku yang sebagai pendengar pun merasa takut Kak, jadi takut loh, aku gak, kayaknya kalau aku jadi dia aku gak bakal bisa ngadepin situasi itu. Terus kayak kalau itu kejadian dari aku gimana ya bertahannya macam apa ya. Terus kayak sedangkan mereka, beberapa temanku pun ada yang orangnya tuh sangat perfeksionis, organisir, dan ini tuh oke banget lah Kak, itu aja menghadapi hal kayak gitu gimana aku. Perasaan ragu ini sering kali muncul ketika kita ngerasa belum cukup mengenali kekuatan diri kita sih. Kalau kamu ngerasa kalau kamu ngelihat diri kamu sekarang, menurut kamu apa saja kualitas yang kamu miliki yang sebenarnya bisa ngedukung kamu dalam hubungan romantik? Jujur gak tahu sih Kak. Aku rasa aku seharusnya normalnya orang kayak aku itu udah gitu loh Kak, buat hubungan percintaan, karena menurut aku pribadi aku juga peduli kok ke orang lain, aku juga peka sama lingkungan sekitar. Terus aku juga mudah berteman Kak, mudah berbaur, bahkan aku pun tidak ada ketakutan untuk berinteraksi lebih dulu sama orang lain. Tapi setelah aku pikirin lebih lanjut, ternyata itu nggak cukup kayaknya deh. Ternyata jiwa ekstroversi aku itu nggak seperti itu Kak. Ternyata setelah aku pikir, oh hal itu nggak cukup ya. Peduli dan setia itu sebenarnya kualitas yang sangat berharga di dalam hubungan. Terkadang kita juga terlalu fokus pada apa yang kurang dari dalam diri kita, dan juga lupa untuk melihat apa sih yang udah ada. Kalau kamu coba melihat dari sudut pandang yang lebih positif, apa yang bisa kamu bayangkan bagaimana kualitas itu dapat membantu membangun hubungan yang sehat?
Hmm, aku rasa aku masih ragu sih kak. Kadang eh, aku ngerasa aku tuh nggak sebagus yang lain. Aku nggak seoke itu. Terus sedangkan orang yang udah oke banget, yang udah cantik prima dona aja bisa diselingkuhin. Orang yang pinter banget, yang baik, itu aja bisa ditinggalin. Gimana aku? Rasa takut itu wajar, terutama kalau kamu merasa ada tekanan untuk menjadi sempurna. Kalau boleh tahu, apakah ada pengalaman pribadi di masa lalu yang membuat kamu tuh merasa ragu bahwa diri kamu tuh kayaknya belum cukup baik deh? Mungkin ini kali ya kak, waktu dulu masih sekolah SMP atau SMA lah, di umur remaja awal itu keluarga aku sangat melarang untuk pacaran sih kak, karena mereka mikirnya lebih baik fokus di akademis dulu, kayak di akademi gitu, jadi biar kayak pelajarannya nggak keganggu. Terus bingung juga sih, kayak jadi tuh aku jadinya punya pikiran kayak, oh berarti nggak boleh ya pacaran, oh berarti nggak worth it juga ya kalau pacaran sekarang pas saat masih sekolah. Jadi sampai detik ini pun aku masih kayak punya pikiran, oh aku berarti nggak boleh nih pacaran kayak gitu, walaupun sebenarnya orang tua aku udah oke sih gitu. Pengaruh keluarga itu emang bisa ngebentuk cara pandang kita tentang hubungan. Larangan itu juga mungkin membuat kamu lebih berhati-hati dalam kayak misalkan tadi untuk berhubungan percintaan dan lain-lain. Tapi sekarang kamu udah dewasa dan berada di situasi yang berbeda. Saat ini bagaimana hubungan kamu dengan keluarga kamu terkait dengan hal ini? Sejujurnya hubunganku dengan keluarga aku itu sangat baik ya kak. Kayak orang tua aku pun sudah menyadari kalau aku itu udah dari usia legal dan udah sangat matang. Cuman aku pun sudah diizinkan, sebenarnya sudah diizinin juga sih buat punya hubungan di tahap yang serius seperti pacaran. Orang tua aku pun udah yang kayak suka ngeledekin gitu sih, kayak kapan nih bawa cowok, kapan nih ngenalin gitu loh. Cuman aku pun sebenarnya tersadar ya kalau misalnya mereka itu punya trauma tersendiri, karena pada saat itu selain karena faktor pendidikan, aku pun menyadari sih kak, kayak hal yang mereka lakuin itu nggak salah. Kayak yang mereka mau itu tuh buat kebaikan aku sendiri, jadi itu biar aku nggak kacau sekolahnya, biar karena aku pun menyadari kok kayak teman-temanku banyak yang kayak habis putus tuh malas sekolah karena satu sekolah sama pacarnya, jadi tuh takut. Terus apalagi dulu tuh banyak fenomena yang awal media sosial ada itu tuh kayak tiba-tiba hipnotis online, yang tiba-tiba anaknya diculik, tiba-tiba gara-gara itu jadinya
tiba-tiba pas hilang nanti diproses. Aku yakin sih jadi kamu aku pasti punya ketakutan tersendiri gitu. Jadi aku di umur yang sudah matang ini mencoba untuk berpikir akan pola pikir mereka. Seandainya aku punya anak pun bisa jadi aku lebih parah dibanding mereka. Tapi berhubung tiba-tiba diizinin buat pacarnya itu baru-baru ini, dan tiba-tiba langsung ditagih, mana nih cowoknya, kok nggak pernah dibawa, mana nih kamu nggak laku ya, kayak itu simpel itu aku masih kaget, kayak wah aneh gitu loh. Jadi aku kadang nggak tahu harus ngerespon apa, jadi cuman bisa diem sih gitu. Oke, bisa dimengerti. Terkadang meski kita ngerasa didukung oleh keluarga, pesan-pesan yang kita dengar di masa kecil ini bisa mempengaruhi pikiran kita. Kalau kamu mendengar mereka bercanda seperti itu, biasanya kamu responnya gimana? Ketawa aja sih, ketawa. Terus kadang sambil ngerenung sendiri sih, wah ini udah ditungguin ya berarti buat dibawa ke rumah, gimana ya nyarinya. Jujur bingung banget, kayak yang tadi aku bilang, ini tuh super mendadak, dan jadi aku harus mikir gimana sih cara nyarinya, karena aku pun gak tahu kan, buat mulainya aja aku gak ngerti. Itu sih Kak. Apa menurut kamu ada keinginan untuk lebih terbuka kepada keluarga tentang apa yang kamu rasain, atau kamu ngerasa kayaknya itu nggak bisa deh? Kalau buat terbuka ya, sejujurnya ada, cuman aku nggak yakin mereka akan ngerti sih, apalagi kan untuk pola pikir Gen Z ini sama buat generasi yang orang tua kita itu, orang tuaku itu yang kayak udah milenial ke atas dan yang lain itu pasti pola pikirnya udah jauh banget sih Kak. Aku gak mungkin menyamakan pola pikir tersebut, dan aku pun nggak tahu bagaimana cara menjelaskan ke mereka dengan pola pikir yang mereka ngerti gitu. Jadi aku cuma bisa bilang kalau misalnya aku tuh takut, dan mereka pasti bilang apa sih yang ditakutin, ya tinggal coba doang, pasti kayak gitu sih Kak. Jadi aku pun bingung gitu. Oke, kalau gitu mari kita coba pahamin dulu keinginan dan ketakutan kamu lebih dalam. Kalau kamu memikirkan hubungan romantis yang ideal, menurut kamu seperti apa sih hubungan itu? Aku tuh pengen yang saling ngedukung, terus pengen diterima sih yang pasti. Aku tuh nggak mau punya cowok yang posesif sih Kak. Terus yang pasti berhenti selingkuhin. Itu gambaran ideal yang bagus sih. Kalau kita melihat hubungan seperti itu, menurut kamu ada nggak sih langkah kecil yang bisa kamu ambil buat kamu mencapai keinginan itu tanpa merasa kamu tuh terbebani? Aku rasa aku harus membuka diri deh Kak. Terus aku juga nggak tahu sih gimana caranya biar aku nyaman, karena sejujurnya kalau untuk berteman dan bersosialisasi itu bukan hal yang sulit sih buat aku. Tapi kalau untuk tiba-tiba ngobrolin percintaan gitu susah banget sih. Kita bisa ngelakuin dengan sesuatu situasi yang kecil, kayak misalnya ketika kamu nyoba ketika ada teman kamu nyoba buat ngejodohin kamu, bagaimana kalau kamu coba terima dulu, jadi nggak langsung nolak itu, tapi juga kamu ngedengerin lebih dulu. Bukan berarti kamu harus langsung setuju juga, tapi ini bisa jadi langkah awal buat kamu itu membuka komunikasi. Aku mau aja sih nyoba Kak, cuman
jujur aku tuh takut malah nambah bingung ya. Oke, kalau kamu ngerasa bingung, kamu bisa coba nulisin apa yang kamu rasain setelah situasi itu terjadi. Apa yang membuat kamu merasa ragu dan takut. Dengan cara ini, kamu juga bisa lebih memahami diri kamu dan pola pikir kamu. Oke, mungkin aku bakal nyoba pelan-pelan ya kayak baik-baik. Oke, untuk minggu ini, mari kita coba beberapa hal. Kayak pertama, setiap kali kamu ngerasa takut atau ragu dalam situasi tertentu, catat aja apa yang kamu pikirin dan rasain. Gak perlu panjang-panjang, kayak cukup beberapa kalimat aja. Terus mungkin yang kedua, coba kamu lebih coba kamu perhatiin kapan kamu ngerasa nyaman saat bicara dengan orang lain, terutama lawan jenis. Apa yang membuat kamu merasa nyaman juga di momen itu, gitu. Masih mungkin nanti aku coba dulu kayak buat nyatat. Mungkin aku juga harus nyoba kenalin perasaanku juga kali ya, karena untuk dikenalin sama cowok pun masih ada triggering tersendiri di dalam diriku yang kayaknya aku masih takut deh gitu sih Kak. Cuman pastinya aku bakal nyoba yang terbaik buat mencatat mungkin setiap kali temenku ngenalin cowok kali ya, atau kapan temenku namanya biasanya sih dikenalin sih atau enggak, atau ada yang mulai nge-out aku duluan, kayaknya mencoba sih semaksimal mungkin. Itu langkah yang sangat baik. Selain itu, jika kamu merasa nyaman, kita juga bisa bahas ini di sesi berikutnya tentang bagaimana cara kamu membangun kepercayaan terhadap diri kamu sendiri tanpa merasa terlalu terbebani oleh ekspektasi orang lain. Jujur aku rasa itu emang yang aku butuhin sih Kak. Aku rasa juga yang hal yang tadi kakak sampaikan gitu itu banyak banget yang ternyata yang gak aku sadarin, ternyata tuh dalam diri aku ternyata aku tuh kurang di sininya ya. Jadi aku tuh sebenarnya sangat berterima kasih karena aku jadi tahu apa yang harus aku lakuin itu lebih jelas sih Kak. Oke, sama-sama. Aku bener-bener ngapresiasi kepercayaan kamu banget hari ini. Aku menantikan sesi berikutnya juga ya. Ingat bahwa kamu itu gak sendiri di situasi saat ini. Terima kasih juga Kak. Sejujurnya banyak yang bilang juga kalau misalnya masalah percintaan itu bukan suatu hal yang besar juga sih Kak, apalagi apa namanya kayak banyak yang menyepelekan lah jatuhnya. Aku pun akan sangat berterima kasih sama temanku yang udah rekomendasi kakak, karena kalau dia nggak aware dengan masalahku mungkin sampai aku nggak tahu kapan aku akan sadar kalau ternyata masalah percintaan ini butuh dikontrolin ke konselor juga ya. Ternyata apa yang terjadi di aku itu lumayan riskan gitu loh Kak. Jadi aku tuh gimana ya, merasa senang aja karena kakak udah ngasih apa namanya saran, terus jadinya aku lebih mengeksplor oh diri aku tuh kurangnya di sini loh, ternyata aku tuh kurang peka di sini, atau sesimpel aku ternyata
memang tidak membuka diri sejak awal. Jadi aku ngerasa sekarang tuh beban di pundakku lumayan keangkat banget sih Kak, jujur. Makasih banyak ya Kak. Ya, makasih juga. Oke, mungkin kalau ada hal-hal yang pengen diceritain lagi, terus mungkin setelah kamu mencoba hal-hal yang tadi udah kita omongin juga, ternyata kamu nyaman, berhasil, atau mungkin belum berhasil, itu bisa diomongin di sesi selanjutnya. Oke. Kalau boleh tahu tuh sesi selanjutnya kapan ya Kak? Senyamannya kamu aja, mungkin kita bisa nyocokin jadwal dulu nanti. Kalau dari aku sendiri untuk sekitar 2 minggu sampai 3 minggu ke depan aku lumayan hektik ya Kak. Kalau mungkin aku baru bisa di minggu ke-3 bulan Januari. Kalau dari Kakak sendiri, apakah di bulan Januari itu free kah atau bagaimana? Kebetulan aku kayaknya free sih. Oke, nanti aku coba cek jadwal aku dulu, tapi sepertinya aku kosong kok di situ. Sekali lagi aku benar-benar mengucapkan terima kasih banyak Kak. Jadinya aku jujur aku sangat terbantu, dan buat datang konselor kan lumayan ya kan, ngeluarin duitnya. Jadi aku sangat wah, ternyata worth it banget ya konsul sama pihak yang memang berpengalaman di bidang ini. Jadi terima kasih ya Kak. Ya, terima kasih juga. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Sampai jumpa Kak. 28 menit 40 detik. Bisa dilamain. Udah.